رسول الله سلام عليه. لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, syaraib, zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Dengan demikian kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan kita selalu berharap kepada Allah perkumpulan ini sampai ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita bersalawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, masuk kita ke hikmah yang ke-250 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah. Al-Imam Ahmad ibn Ta'illah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi wa biwujudi asma'ihi ala subuti awsabihi wa bisubuti awsabihi ala wujudi zatihi iz muhalun yaqumul wasfu bizatihi. Arbabul jazbi yakshifu lahum summa yarudduhum ila syuhudil awsafi summa yurji'uhum ila ta'alluqi bi awsafi summa yarudduhum ila syuhudi asari. Wassalikun ala aksi hadza wa nihayatus salikin bidayatul majzubin wa bidayatus salikin nihayatul majzubin, lakin lebih makna wahid. Rubbama yaltaqiya fit tariq hadza fi taraqqi wa hadza fi tadalli. Itulah hikmah yang ke-250 dari Al-Hikam. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah ini banyak hal yang beliau bicarakan. Setidaknya ada di sini 6 perkara. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, asma'ullah, nama-nama Allah. Yang ketiga, awsafuhu, sifat-sifat Allah. Yang kelima, zatuhu, zat Allah. Kemudian yang keenam, beliau bicara tentang majzub. Dan yang terakhir, beliau bicara tentang salik atau salikin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'i. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan
dengan ciptaan-ciptaannya. Dia tunjukkan dengan ada nama-namanya. Karya-karya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya itu menunjukkan kepada zatnya. Izmuhalun ayyakumal wasfu binafsi, karena mustahil sifat itu ada sendirinya tanpa ada zatnya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala dalla bimasnu'atih, bahwasanya Allah menunjukkan, Allah menunjuk dengan apa Tuhan menunjuk? Kita menunjuk lawan jeriji kita, nah aja kita. Allah menunjukkan itu dengan segala ciptaan-ciptaannya. Jadi ciptaan-ciptaan itu seperti jeriji kita menunjuk. Allah menunjukkan dengan ciptaan-ciptaannya. Hewan minal hayawan wal jibal was sama wal ard. Apa ciptaannya? Hewan, gunung, langit, bumi, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, itu menunjukkan kemana? Ala wujudi asma'ihi, atas nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan-ciptaan Allah, gunung, kita lihat apalagi yang paling dekat bumi, itu menunjukkan kepada nama-nama Allah. Berapa nama Allah? Ada 99 yang disampaikan Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, ditambah lagi dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi ciptaan-ciptaan ini menunjukkan kepada nama-nama Allah. Fa idza ra'aita syai'an minha bila qauliyat, sesuatu daripada makhluk itu, makhlukat itu, fa'lam, ketahuilah, annaha khalqun minallah, dari Allah al-alim yang bernama alim, al-qadir yang bernama al-qadir maha kuasa, as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat, ar-rahman maha pengasih, ar-rahim maha penyayang, seterusnya. Jadi apapun yang kita lihat di alam semesta ini, apapun, diri kita sendiri masuk, bila kita lihat diri kita itu, maka kita mesti mengetahui bahwa itu adalah merupakan sebuah karya atau ciptaan dari yang maha mengetahui, dari yang maha kuasa, dari yang maha mendengar, maha melihat, maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Lihat batu kah? Lihat bumi kah? Wasairi asma'id, dan selain nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iza aradta an ta'lama, bila engkau hendak mengetahui, bila engkau hendak mengetahui, wa tanzura, memandang,
ila madluli Bismillahirrahmanirrahim, kepada yang ditunjuk nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita hendak melihat, hendak mengetahui apa yang ditunjuk oleh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, anzur, maka tengoklah ila abdil muti', kepada hambanya yang taat. Apabila kita melihat hamba Allah yang taat kepada Allah, melihat hamba Allah yang salih umpamanya, yang takwa kepada Allah, kita lihat dia, maka itu adalah merupakan yang ditunjuk yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau ada orang taat kepada Allah, kalau ada orang takut kepada Allah, maka itu merupakan sesuatu yang ditunjuk oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu nama Allah ada Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Itu nama. Nama itu adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada perbuatan Allah. Pengasih, penyayang. Kemana dia menunjuk? Kepada orang yang taat kepadanya. Lihat orang sembahyang, lihat orang baca Quran, lihat orang menuntut ilmu, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuk dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Wa idza aradta an tanzura ila madluli ismihil muzilli wal muntaqib, bila engkau hendak melihat, hendak mengetahui apa yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Muzil yang menghinakan, Al-Muntaqim yang menyiksa, panzur ila abdihil asi, tengoklah hambanya yang maksiat kepada Allah. Bila engkau ingin mengetahui, ingin melihat apa yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Muzil, Al-Muntaqim, maha menghinakan, maha menyiksa, itu ada nama Allah. Nama Allah ada Al-Muzil yang menghinakan, ada nama Allah Al-Muntaqim yang menyiksa. Apa yang ditunjuk dengan nama itu? Yang ditunjuk dengan nama itu adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hendak melihat nama Allah Al-Muntaqim, maha menyiksa, hendak melihat nama Allah Al-Muzil yang menghinakan, itu lihat orang maksiat. Lihat orang yang maksiat. Kalau kita ingin melihat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemana ditunjuknya? Itu lihat orang yang taat, lihat orang yang salat, lihat orang yang nuntut ilmu, lihat orang yang baca Quran. Itu merupakan apa yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Wa idza aradta an nuzura ila madluli ismihi Al-Jabbar, kita hendak melihat nama Allah ada Al-Jabbar, maha memaksa. Allah itu kalau memaksa siapapun kada kawa kada, karena dia punya nama Al-Jabbar. Kalau hendak melihat nama Allah Al-Jabbar itu, kemana menunjuk? Lihatlah Al-Fakir, orang fakir. Lihat orang fakir. Orang fakir itu merupakan mazhar, penampakan nama Allah Al-Jabbar. Allah itu maha menggagahi,
Siapa hendak fakir? Semua karena hendaknya susah. Semua karena hendaknya. Tapi karena itu yang ditunjuk oleh Al-Jabbar orang ini, maka dia susah. Jadi orang susah, orang fakir itu merupakan yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Jabbar yang maha menggagahi. Wal marid, orang sakit. Nak melihat nama Allah Al-Jabbar lah, masuk ke rumah sakit. Orang-orang yang di rumah sakit itu merupakan mazhar penampakan dari nama Allah Al-Jabbar. Semua yang terbaring di rumah sakit itu kadang hendaknya situ, kadang hendaknya. Tapi karena Allah ini ada punya nama Al-Jabbar yang maha sewinang-winang, maha menggagahi. Apa yang dikehendaki mesti jadi. Kada bisa dilawan, kada bisa ditantang, kada bisa dihindari. Nah, orang-orang sakit, orang-orang miskin ini merupakan yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Jabbar. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi inilah yang berputar di dalam hati kita. Inilah yang berputar dalam hati kita. Kita melihat ada orang yang senang, ada orang yang kaya. Ada orang yang kaya kita lihat. Kita ingat bahwa itu merupakan sesuatu yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Ghani yang maha kaya. Kita melihat ada orang berilmu, ada orang alim, maka di situ kita melihat bahwa itulah yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Nah, jadi semua nama-nama Allah Asmaul Husna itu merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada kita bertaan. Kita berkumpul dalam satu ketaatan kepada Allah, berkumpul dalam sesuatu yang disuruh oleh Allah, maka kita sedang ditunjuk oleh nama Allah Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Hadi yang beri petunjuk dan sebagainya. Karena ditunjuk oleh nama Allah itu, maka kita bisa berkumpul tadarus Al-Quran, kita bisa berkumpul menuntut ilmu agama. Seandainya orang ditunjuk oleh nama Allah Al-Mudhil yang maha menghinakan, Al-Muntakim yang maha menyiksa, maka pasti orang itu akan jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita melihat ada orang maksiat, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, setampan secantik apapun dia, kalau dia sedang maksiat, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa dialah orang yang ditunjuk oleh Allah dengan namanya Al-Mudhil, menghinakan, wal Muntakim, dan yang maha menyiksa. Kalau kita melihat ada orang taat kepada Allah, kita melihat ada orang salat, melihat ada orang menuntut ilmu, maka itulah yang ditunjuk oleh nama Allah yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi dan sebagainya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, bisakah kita demikian? Bisakah kita menjadi orang yang seperti itu? Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ada orang kaya,
itu merupakan madlul yang ditunjuk nama Allah Al-Ghani. Kita melihat ada orang sakit, kita ingat bahwa inilah yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Jabbar. Allah itu maha menggagahi. Nah, kita kada akan bisa yang demikian itu kalau kita kada mengetahui Asmaul Husna terlebih dahulu. Asma-asma Allah. Dari dalla Allah menunjukkan biwujudi asarihi, dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah ini menunjukkan apa? Ada wujudi asma'i, atas nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang dicipta Allah itu semua mengarah kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita mesti mengetahui tentang nama-nama Allah itu Al-Husna, yang baik, yang indah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi belajar kita Asmaul Husna, membaca kita Asmaul Husna. Kalau kita tahu Ar-Rahman artinya ini, Ar-Rahim artinya ini, Al-Malik artinya ini, Al-Quddus artinya ini, As-Salam artinya ini, Al-Mu'min artinya ini, Al-Muhaimin artinya ini. Kenapa? Kan dengan mengetahui nama-nama Allah itu, ini merupakan modal kita untuk bisa menjadi seorang salikin, untuk bisa menjadi orang yang melihat sesuatu itu perbuatan Allah yang menunjukkan namanya ini. Nah, jadi kita mesti mengetahui bujur Asmaul Husna itu, karena ini lanjutan daripada tauhid fi'il kita. Kita sudah meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Allah berbuat itu menunjukkan bahwa dia ada punya nama. Ada orang kaya, kita lihat, mustahil dia kaya sendiri. Orang kaya itu menunjukkan kepada nama Allah Al-Ghani yang maha kaya. Ingat, di situ kita kepada Allah. Ada orang garing, kita ingat nama Allah Al-Jabbar. Allah itu maha sewinang-winang. Siapa hendak garing? Allah menghendaki, kalau kawaid garing. Nah, jadi tauhid fi'il itu, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu keyakinan kita. Apapun yang ada di alam semesta ini, semua merupakan perbuatan Allah. Tidak ada satupun yang ada diperbuat oleh Allah di alam ini. Surga perbuatan Allah, ciptaan Allah. Neraka apa? Ciptaan Allah juga. Kawannya apa? Orang saleh pun ciptaan Allah juga. Orang maksiat pun ciptaan Allah juga. Beruntung orang-orang yang saleh, celaka orang-orang yang maksiat. Semua itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang terlepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah namanya tauhid fi'il kita. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Dan ini bukan bahan ucapan, dan ini bukan bahan tulisan, tapi ini i'tikad yang ada di dalam hati. I'tikad yang ada di dalam hati. Apapun yang kita lihat, kita mesti la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, kalau itu sudah kita kuasai, sudah jadi dalam diri kita, kita akan menanjak ke tauhid asma.
tauhid nama-nama Allah. Kita bisa mengembangkan demikian. Melihat ada orang alim, itu merupakan seseorang yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Alim. Kita melihat ada orang kaya, itu merupakan orang yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kita melihat ada orang yang sukses akhiratnya, sukses dunianya. Kita melihat bahwa itu yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi ini merupakan tingkatan yang kedua sesudah kita tauhid fi'il. Fi'ilnya tauhidkan bahwa tidak ada sesuatu di alam semesta ini melainkan ciptaan Allah. Nah, itu sudah masak dalam diri kita. Kalau itu sudah masak, i'tikad dalam hati kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, hati kita selalu mengatakan tidak ada yang memperbuat sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengetahui di sini bahwa ini matang dalam diri kita, banyak sifat tercela yang tersingkir di tubuh kita. Adakah kita iri? Tidak ada lagi. Adakah kita dendam? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya keyakinan apapun yang terjadi itu la fa'ila illallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau ini sudah, hanya kita masuk yang kedua kepada tauhid asma, mentauhidkan nama-nama Allah. Nah, tadi sampai kita melihat segala sesuatu ciptaan Allah, itu yang pertama. Itu sudah jadi bertambah. Melihat ada orang alim, itu merupakan mazhar daripada nama Allah Al-Alim. Melihat orang ini mazhar daripada nama Allah Al-Ini. Melihat orang macam ini. Melihat kita gunung, ini. Nah, jadi ini mesti memerlukan penguasaan kita kepada Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah itu. Karena semua itu kadang akan terlepas daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini merupakan tugas kita untuk mengetahui, memahami apa-apa itu Asma'ullah Al-Husna. Karena ini nama-nama yang menciptakan kita, nama-nama yang memberi rezeki kepada kita, nama-nama yang memberikan segala keperluan kita. Ini nama-namanya, ini mesti kita kenali. Alangkah bodohnya kita kalau kita kada kenal dengan nama orang yang selama ini selalu berbuat baik kepada kita. Alangkah bodohnya kita, ngarannya kada tahu. Ada orang hari-hari materi duit, materi baras, materi macam-macam. Masa kada tahu ngarannya siapa? Nah, jadi akal kita, akal menuntut bahwa kita harus mengetahui nama-nama orang yang berbuat ini. Siapa nama-namanya? Kalau sudah kita kenal nama-namanya, yang 99 ditambah yang di luar 99, maka kita bukan lagi ingat, ini adalah merupakan perbuatan Allah. Ini ada lagi, ada tambahan. Ya, tadi melihat ada orang baik, kita lihat di nama Allah yang pengasih penyayang. Melihat orang kaya ini merupakan mazhar daripada nama Allah yang macam ini. Ada tambahan demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Setiap orang yang berakal, dia pasti ingin tahu, ingin mengetahui secara mendalam, ingin tahu siapa yang berbuat baik kepadanya selama ini, siapa yang menciptakan dia selama ini. Lain kurang kada bakal kayak hayawan, ayam kita umpamanya kada perlu tahu orang kita siapakah. Apakah kita kayak ayam itu kan? Kada perlu tahu, yang penting makan hari-hari. Nah kalau kita ini menerima tiap hari pemberian Allah, tapi kita kada ingin banyak tahu tentang dari siapa ini, apa bedanya kita dengan hayawan itu? Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah inilah manusia setelah dia mengetahui bahwa tidak ada yang berbuat ini kecuali Allah, lalu dia sudah berpindah kepada tauhid asma, tauhid sifat. Asma sifat hanya kena kepada zatnya tadi. Jawabannya kita gini kasih tahu. Kita Asmaul Husna Jakarta kita tahu. Bisa tahu anak pada kuitannya Asmaul Husna. Nah, jadi nama Allah itu ada 99 yang disabdakan Nabi dalam satu kesempatan. Ditambah banyak lagi yang di luar 99, macam Al-Hannan, Al-Mannan, di luar 99. Nah semua itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada apa yang ada di alam semesta ini. Setelah kita meyakini tidak ada yang berbuat kecuali Allah, sudah itu. Ini pun sudah luar biasa kalau kita bisa di sini. Karena segala macam sifat-sifat yang tercela banyak yang terhindar di situ. Kita akan naik kepada tauhid asma. Nah, kita latih diri kita. Kita biasakan diri kita untuk selalu mengetahui, menghadirkan asma-asma Allah dalam kehidupan kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq." Apa firman Allah artinya? Aku palingkan ya Tuhan. Aku palingkan dari ayat-ayatku. Asma-asma Allah, ayat-ayat Allah. Nama-nama Allah 99 ditambah yang lainnya itu bagian dari ayat-ayat Allah. Nah itu dipalingkan Allah. Dari siapa? Dari orang yang bersifat sombong, bersifat takabur. Ada akan bisa itu. Kalau kita masih ada sifat sombong dalam diri kita, kita kada akan bisa menerapkan dalam hati kita yang demikian itu. Kada bisa, walaupun kita tahu tapi kita kada bisa. Ini Allah yang menyatakan orang-orang yang bisa menerapkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Nah ini orang-orang yang hatinya itu tidak ada berpelihara keinginan sombong. Sombong itu yang selamat hanya Rasulullah dan Nabi-Nabi Rasul lainnya. Kalau kita kan akan selamat daripada kesombongan. Tetapi yang dituntut Allah kepada kita jangan mengimun sombong itu.
jangan dipelihara. Ayo kita kadang-kadang datang kucing ke rumah, tapi jangan dipelihara. Sifat sombong itu datang kepada diri kita, segera kita buangi, kita sesali, kita tobat kepada Allah. Apa itu sombong? Merasa diri kita baik, itu bagian dari sombong. Merasa diri kita ini bersih, merasa diri kita ini mulia, itu bagian dari sombong. Siapapun kita, sealim apapun kita, setakwa apapun kita, kalau kita merasa bahwa diri kita bersih, kita jatuh ke lubang yang paling rendah. Hilang kesalihan kita, hilang ketakwaan kita. Orang yang ahli maksiat, orang yang ahli dosa, satu saat dia berpikir bahwa dirikulah yang paling hina di muka bumi, dirikulah yang paling jahat di muka bumi. Maka dia akan naik derajatnya kepada orang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini renungan dalam hati, bukan diucapkan. Bukan diucapkan. Apabila diucapkan, ini justru membahayakan. Kawan-kawan misalnya, orang laki, orang bini, orang siapapun, aku ini banyak dosa, aku ini orang jahat, aku ini orang ini, tapi di hadapan orang, ini berarti kesombongan. Kesombongan. Tapi kalau itu di tempat sendiri, di dalam hatinya, kalau dalam mendengarnya sayang pada Allah, aku ternyata orang yang hina, aku orang yang jahat, aku orang yang kada tahu diri, aku orang yang sombong. Makanya aku kada lebih mengerti Asmaul Husna ini, apalagi menerapkan dalam kehidupanku. Aku orang bodoh. Nah, ucapan-ucapan hati yang demikian itu bisa menolong kita, bisa meninggikan derajat kita dari lembah kehinaan kita. Tapi tadi dalam hati andaknya, laki-laki kah, bini-bini kah, mau merenungi. Nah, orang-orang yang mau merenungi demikian, ini mau dapat petunjuk Allah, sehingga dia diberi Allah pengertian, pemahaman tentang nama-nama Allah itu, sesudah dia berhasil melewati tauhid af'alnya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang kita bicarakan adalah tingkatan kedua daripada tauhid. Pertama, tauhid af'al, bahwa kita yakin la ilaha illallah, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa. Kemudian hati kita meyakini demikian, lalu hati kita selanjutnya bersambung ke tauhid asma. Asma Allah yang disabdakan Nabi dalam satu kesempatan itu ada 99. Yang ditambah itu sudah cukup mewakili daripada asma Allah yang lain-lain yang di luar daripada 99 itu. Nah, jadi pelajarilah nama-nama Allah 99. Kita boleh santai, kita boleh piknik, nak ke Cina kah, kemana kah, tapi ini sudah kita kuasai. Ini sudah dalam diri kita. Waktu sudah kita habiskan ke situ. Kita kan dituntut Allah, jangan kucuk-kucuk kau situ kamari Tuhan ada sih kan ada biris. Memang secara hukum fikih ada larangan kita nak kemana berjalan, ada larangan. Tapi ada tuntutan. Nanti kita di akhirat, tuntutan Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita berhimmat, kita bersungguh-sungguh
yang demikian. Ini yang disuruh Allah, bahwa urusan dunia itu hanya disisipi oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan karena keingatannya urusan dunia itu perlu juga bahasa kitanya. Artinya apa? Kita mesti sibuk dengan akhirat kita, sibuk dengan pengetahuan ilmu agama kita, sibuk dengan taat kepada Allah. Tapi Tuhan apa? Wala tansa nasibak minad dunia. Ingat, di dunia itu ada juga yang dipikirkan anak, bini, macam-macam. Artinya apa? Nang sibuknya kita urusan akhirat, tapi dunia jangan dilupakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang menghalangi kita dari naiknya kita ke suatu tingkatan mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menghalangi kita salah satu di antaranya adalah sifat takabur dalam hati kita. Kita merasa besar, kita merasa lebih mulia daripada siapapun. Dari orang kafir sekalipun. Kenapa? Aku ada tahu, berusia aku mati aku kafir, ini berislam. Siapa tahu? Nah, maka dalam ajaran tasawuf diajarkan bahwa seseorang itu mesti merasakan dirinya lah yang paling hina. Dirinya lah yang paling hina. Ini ada dalam bagian tafakkur seseorang, bahwa dirikulah yang paling hina, dirikulah yang paling banyak dosa, dirikulah yang paling banyak maksiat kepada Allah. Nah, kalau kita membiasakan diri demikian dengan perasaan-perasaan itu, maka Allah akan membukakan pintu kepada kita. Pintu apa? Pintu mengenali nama-namanya. Dan ini merupakan tangga kedua daripada tauhid, itu tauhid asma. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi belajarlah, perdalamlah tentang nama-nama Allah itu, karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan kita segala-galanya. Sangatlah aib kalau kita kada kenal, sangatlah tercela kalau kita kada tapi tahu lawan orang yang selama ini berbuat baik kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-250 ini sangat banyak yang dibicarakan beliau. Malam ini kita hanya sampai kepada bahwa Allah menunjukkan kepada kita dengan ciptaan-ciptaannya ini bahwa Dia itu ada mempunyai nama-nama. Ada orang pintar, ada orang hebat, macam-macam, kuasa ini, bisa itu. Nah, di situ hati kita ingat bahwa ini adalah merupakan fi'lullah, perbuatan Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Nah, tambah itunya lagi. Tambah itunya. Bahwa ini adalah fi'lullah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Bahwa ini fi'lullah, perbuatan Allah Al-Jabbar yang Maha Menggagahi. Ada orang kaya, inilah fi'lullah Al-Ghani yang Maha Kaya. Nah, jadi hubungannya ini adalah dengan Asmaul Husna. Setelah kita tauhid af'al bahwa ini merupakan perbuatan Allah, dilanjutkan dengan Allah yang mana? Oh, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Kuasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah itu kita pelajari lagi, kita pahami lagi, supaya bisa menambah pengetahuan kita, agar kita bisa menjadi orang yang mentauhidkan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih dalam hikmah yang ke-250. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain.